Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel saya, Imron Wasi. Hari ini saya akan membahas topik pemilu 2024, terutama terkait dengan ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen merupakan syarat minimal bagi partai politik di Indonesia untuk bisa diikutsertakan dalam meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini juga sebetulnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu kita. Nah, menjadi pertanyaan kita hari ini, sejak kapan ambang batas parlemen ini diberlakukan di Indonesia? Kalau kita bahas secara sederhana, diterapkannya ambang batas parlemen pertama kali di Indonesia itu sejak pemilu 2009. Nah, pada saat pemilu 2009, batas ambang batas parlemen itu sebesar 2,5%. Nah, dengan kata lain, jika partai politik pada pemilu 2009 ya, pada pemilu 2009 itu memperoleh suara sah nasional sebanyak tadi ya, sebanyak nominal 2,5%, maka otomatis mereka akan lolos ya, akan lolos dan akan diikut sertakan dalam perolehan atau penghitungan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, teman-teman. Nah, sebelumnya kalau kita rujuk ke belakang pada pemilu 2004 itu bukan ambang batas parlemen, tapi electoral threshold. Nah, apa bedanya electoral threshold dengan ambang batas parlemen, atau publik sering menyebutnya sebagai PT begitu. Nah, kalau electoral threshold itu cenderung berdasarkan perolehan kursi, sedangkan untuk ambang batas parlemen ini berdasarkan perolehan suara sah nasional partai politik. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ambang batas parlemen pertama kali diterapkan di Indonesia pada pemilu 2009. Nah, pada pemilu-pemilu berikutnya, terutama pada 2014 dan 2019, ambang batas parlemen ini mengalami kenaikan. Nah, pada saat yang sama, pemilu 2014 itu ambang batas parlemen meningkat menjadi 3,5%. Dan kemudian pada pemilu 2019 yang lalu, ini mengalami kenaikan, yaitu sebesar 4% sampai pemilu 2024 hari ini. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman melihat hitung cepat, terutama pileg bagi partai politik di Indonesia hari ini, pemilu 2024 itu bisa dilihat berdasarkan hitung cepat apakah partai politik memperoleh suara sah nasional atau melewati ambang batas 4% atau tidak. Nah, itu bisa dilihat sama teman-teman di berbagai platform media massa. Nah, dalam hal ini teman-teman, saya akan mencoba membahas beberapa partai politik yang nantinya akan diprediksi akan lolos di parlemen ya, ambang batas parlemen itu sebesar 4%. Misalnya tentunya jawara pileg yaitu PDI Perjuangan itu sudah barang tentu akan lolos ambang batas parlemen. Bahkan capaian suara yang diperoleh oleh PDI Perjuangan berdasarkan catatan hitung cepat versi Kompas, Litbang Kompas misalnya, per hari Kamis itu menunjukkan angka sebesar 16, sekian persen. Nah, artinya ini kan melewati ambang batas 4%. Nah, dengan kata lain, PDIP pada pemilu 2024 ini bisa diikutsertakan untuk tadi memperoleh kursi di DPR. Kemudian juga pada peringkat kedua, ini juga di luar prediksi karena Partai Golkar juga mengalami kenaikan dari ambang batas parlemen ini, teman-teman. Kalau kita lihat pada pemilu 2019 dan 2024, terutama pada pemilu 2024 ini masih berdasarkan catatan hitung cepat, tapi Partai Golkar ini mengalami kenaikan. Padahal Partai Golkar pada pemilu 2024 ini tidak mengusung kader atau anggotanya sebagai capres atau cawapres. Namun demikian, Partai Golkar sudah mendukung maupun mengusung pasangan Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Apakah ini ada faktor determinan atau efek ekor jas dari Presiden Jokowi terhadap Partai Golkar? Begitu teman-teman. Karena Partai Golkar juga sebagai partai yang bisa juga disebut sebagai the ruling party ya pada saat itu, karena sejarah juga sudah mencatat dominannya Partai Golkar. Kemudian juga berikutnya ada Partai Gerindra. Nah, Partai Gerindra pada pemilu 2019 kalau tidak salah capaian ambang batas parlemennya itu 12, sekian persen. Nah, sedangkan pada pemilu 2024 ini mengalami kenaikan ya sekian persen. Nah, dengan kata lain teman-teman, artinya Partai Gerindra yang sudah mengusung ketua umumnya yaitu Prabowo Subianto menjadi capres tentunya memiliki efek elektoral terhadap Partai Gerindra. Oleh karena itu Partai Gerindra melewati ambang batas parlemen, bahkan mengalami kenaikan. Kemudian juga disusul oleh oleh partai lainnya. Misalnya ada partai PKB yang juga
pada saat yang sama mengalami kenaikan. Mungkin karena juga ada efek ekor jas dari dicalonkannya Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu, partai politik memang biasanya lazimnya ketika menjelang pemilu itu akan berbondong-bondong untuk mengusung dan mendorong kader atau anggotanya maju sebagai kandidat capres maupun cawapres. Karena alasannya satu, yaitu untuk memperoleh efek ekor jas dari kandidat yang akan diusung. Begitu teman-teman. Kemudian hari ini yang menjadi diskursus publik adalah Partai Solidaritas Indonesia yang diprediksi menurut dan berdasarkan catatan Pikon atau hitung cepat ini tidak akan lolos ambang batas parlemen. PSI yang dipersepsikan oleh publik dekat dengan Jokowi karena di sana ada putranya yang menjadi ketua umum Partai PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, tidak memiliki efek ekor jas yang dahsyat begitu. Justru tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. PSI kalau tidak salah berdasarkan hitung cepat itu sementara ini memperoleh 2, sekian persen, artinya masih di bawah angka persentase 4%. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita rujuk misalnya capaian parpol ya yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam pemilu 2019 ini tercatat misalnya itu Partai PDI Perjuangan itu dulu mencapai 22,30 ya, 30%. 30%, mohon maaf, itu perolehan kursi DPR. Nah, sedangkan untuk perolehan suara partainya, itu PDIP memperoleh sebesar 19,33%. Kemudian juga disusul oleh Partai Gerindra ya, sebanyak 12,57% untuk perolehan suara partai politik. Diikuti oleh Partai Golkar, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, dan lain sebagainya. Namun, ada yang unik teman-teman. Pada pemilu 2019 di sini ditunjukkan bahwa Partai Golkar ini hanya memperoleh 12,31%. Nah, sedangkan yang saya baca telusuri berdasarkan hitung cepat sementara ini Partai Golkar melampaui Partai Gerindra yang dulu berada di posisi runner up, begitu ya, setelah PDI Perjuangan. Nah, artinya ini sangat fenomena politik kontemporer yang menarik juga, begitu ya. Padahal Partai Gerindra yang sudah mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, begitu teman-teman. Nah, tentunya dalam konteks ini parliamentary threshold atau ambang batas parlemen secara sederhana itu untuk menyederhanakan partai politik, begitu ya, karena di Indonesia teman-teman sistem multipartai juga sangat bisa dilihat ya, sangat bisa dilihat teman-teman. Nah, di satu sisi memang ada literatur yang mengatakan bahwa jika sistem multipartai dan sistem presidensialisme diterapkan secara bersamaan, ini tentu akan ada implikasi secara politik, yaitu akan ada deadlock politik atau jalan buntu politik. Nah, jalan buntu politik ini terutama ketika tadi misalnya partai politik komposisi kabinet di legislatif dan eksekutif berbeda. Misalnya siapa yang menjuarai pileg dan siapa juga yang menjuarai pilpres begitu. Nah, ini tentu sangat berpengaruh dan bisa berdampak pada formulasi kebijakan, sehingga ini akan mengakibatkan jalan buntu ya, deadlock politik begitu teman-teman. Nah, oleh karena itu tentu PT atau ambang batas parlemen ini dinilai cukup efektif untuk membatasi ruang partai politik, meskipun hal ini juga banyak diprotes oleh sebagian besar publik karena tadi teman-teman ada upaya untuk membatasi keterlibatan warga dalam politik. Nah, sobat dan teman-teman, cenderung apakah ambang batas parlemen ini sebesar 4% terlalu tinggi atau memang masih sedikit begitu ya untuk tadi mengefektifkan partai politik. Nah, teman-teman, di antara dua pendapat itu pilih yang mana? Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.